Nah, jadi Bapak-Bapak udah baca chapter 10 dari Boylestad tentang operational amplifiers ya. Beberapa texting juga udah masuk. Kalau yang kelupaan masukin ini aja, fokus aja untuk texting yang minggu depan yang terakhir. Siapa tahu masih bisa merebut poin kemenangan terakhir begitu ya. Terus abis itu tugas texting kita selesai. Nilainya nanti akan saya masukin ke sistem ya. Nah, bab 10 ini tentang op-amp, ini tentang aplikasi yang lebih jauh ya tentang rangkaian transistor kita. Dan op-amp ini dalam bentuk chip biasanya ya kumpulan transistor. Nah, lalu di bagian awal bab 10 ini Boylestad memberikan beberapa definisi ya. Kita bisa lihat secara singkat ya. Op-amp itu singkatan dari operational amplifier. Itu didefinisikan sebagai differential amplifier ya. Differential amplifier itu artinya di inputnya itu ada perbedaan tegangan di kakinya dan perbedaan tegangan itulah yang diamplifikasi. Ya makanya ada kata diferensial di sini. Itu artinya di inputnya itu ada perbedaan tegangan. Jadi bukan tegangannya saja yang diamplifikasi, tapi perbedaan tegangan antara input yang satu dengan input yang lain ya. Lalu ciri khas yang lain dari op-amp adalah high input impedance. Ya, jadi impedansi inputnya di kaki inputnya dianggapnya tak terhingga tinggi ya. Lalu output impedansnya dianggapnya short ya, dianggapnya apa? Biasanya secara praktis sangat rendah begitu ya. Nah, nanti kita lihat perhitungannya ya, perhitungan gain-nya di dalam rangkaian op-amp cukup sederhana ya, karena cuman pada akhirnya kalau diturunkan itu tergantung dari rangkaian apa resistor yang ada di sekeliling op-amp-nya begitu ya, tanpa melibatkan apa parameter yang ada internal di dalam chip op-amp-nya sendiri begitu ya. Jadi cukup cukup enak sebenarnya, hitungan-hitungannya gampang begitu ya. Nah, ya, lalu ini ada sedikit penjelasan juga bahwa op-amp bisa dipakai single ended ya, bisa inputnya yang satu di ground, yang satu diberikan input, bisa juga double ended begitu ya. Lalu eh boleh start mulai dengan gambar-gambar semacam ini ya. Jadi ini simbolisasi op-amp itu pakai segitiga begitu ya. Lalu ada kaki input yang plus dan ada yang minus. Yang plus ini non-inverting input, yang minus ini inverting input gitu ya. Lalu kalau misalnya single ended input, yang satu di ground misalnya, lalu yang non-inverting ini kalau dikasih tegangan input, karena dia masuk ke yang non-inverting, nanti fasenya, outputnya ini jadi sama nih dengan apa inputnya ya, nggak terbalik ya, fasenya positif. Tapi kalau misalnya dibalik ya, bagian non inverting ini yang di ground, terus inputnya dikasih ke input yang inverting, maka fasenya ini terbalik ya, sinusnya ini kelihatan, ini outputnya turun dulu baru naik lagi begitu ya. Lalu bisa juga kalau double ended input ya, jadi inputnya dua-duanya dipakai ya. Lalu ada di sini notasinya bukan VI, bukan VI input, tapi VI difference ya. Jadi perbedaan antara input yang satu dengan input yang lain. Nah, phase difference ini nih yang diamplifikasi gitu ya. Ini sebenarnya juga phase difference ya, cuman kan yang satu di ground ya, berarti kalau di ground jadi 0. Terus phase difference-nya ya adalah VI kurang 0 begitu ya, sehingga VI ini yang akhirnya di input. Jadi secara fungsi, secara operasional, op-amp itu menguatkan memang VD ya, apa tegangan perbedaan antara input yang satu dengan input yang lain gitu ya. Lalu kalau dua-duanya dikasih input, yang inverting maupun yang non-inverting gitu ya, ada VI1 dan VI2. Tapi antara VI1 dan VI2 ini ada perbedaannya, VD-nya. Nah, VD-nya ini yang akan diamplifikasi gitu ya. Jadi secara umum cara kerjanya seperti itu, op-amp. Ya. Nah lalu ini ada satu catatan juga ya tentang common mode rejection ya. Ini
sifat yang cukup penting juga yang terkait dengan op-amp, yaitu adalah bahwa eh, op-amp itu inginnya memperkuat tegangan perbedaan itu ya di antara dua kaki, sedangkan yang sama common mode istilahnya, tegangan common yang masuk ke kaki yang satu dan kaki yang lain itu nggak dikuatkan atau penguatannya kecil saja begitu ya. Kenapa? Karena kalau ada sinyal gangguan ya atau noise ya, noise itu biasanya common ya terhadap kedua input. Jadi kalau ada noise masuk ke kaki yang satu, masuk ke kaki yang satu juga. Begitu ya, sehingga kalau op-amp ini sifatnya mereject sinyal yang common yang masuk ke kedua input itu, maka noise itu ikutan ke-reject begitu ya, sehingga operasi yang diferensial itu yang hanya menguatkan perbedaan tegangan itu jadi menguntungkan karena ada sifat common mode rejection ini yang mereject noise ya, karena noise itu secara tipikal sifatnya common mode begitu ya. Nah, ya ini catatannya menjelaskan hal itu sih kenapa kita ingin punya apa common mode rejection yang cukup tinggi begitu ya. Nah, jadi itu pengantarnya dari Boylestad tentang bagaimana berfungsinya op-amp itu ya yang disimbolkan dengan simbol segitiga ini. Nah, tapi isi dalemannya tuh apa sih? Isi jeroannya op-amp begitu ya. Nah, ini digambarkan nih di bagian berikutnya ya. Jadi ada berbagai cara ya untuk membuat op-amp, tetapi isinya adalah semacam apa konstruksi ganda begitu ya dari transistor yang saling berhadap-hadapan gitu ya. Ini eh, konfigurasi BJT yang kita udah kenal baik ya. Ini common emitter karena bagian emitternya ini yang diarahkan ke ground. Lalu ini seperti fixed bias yang agak sederhana ya. Ada RE-nya berarti ini emitter bias. Lalu bagian inputnya ini kembar gitu ya. Ada VI1, VI2. Lalu V outputnya bisa diambil dari kolektor seperti biasa gitu ya. Jadi secara umum bisa ada dua input. Lalu bisa juga ada dua output ya. Tapi yang dioperasikan bisa salah satu output aja ya. Diambil dari salah satu kolektor aja begitu ya. Jadi isi jeroannya bisa seperti ini ya. BJT kembar gitu yang saling berhadap-hadapan, terus punya dua input, punya dua output secara umum. Ya. Nah, ini lalu Boylestad menurunkan ya persamaan perhitungan DC biasnya dan seterusnya ya dari rangkaian semacam ini. Saya biarkan Bapak-Bapak baca aja ya, karena ini kan udah berkali-kali juga dengan berbagai konfigurasi kita lihat pembahasannya ya di Boylestad. Mirip-mirip begitu ya. Ini ada perhitungan biasnya. Lalu juga kemudian menyusul perhitungan ini ya, AC operation ya, berarti menghitung gainnya begitu ya. Dan kita lihat approach-nya typically dari rangkaian transistor itu dibuat rangkaian ekivalennya ya seperti ini. Jadi transistornya digambarkan dengan kotak. Lalu terus rangkaiannya ini kembar ya. Jadi ada bagian transistor kiri dan transistor kanan. Terus ada dua RC, ada RE-nya mengarah ke ground, terus analisisnya jadi rangkaian AC yang semacam ini untuk menghitung V output dibagi V input ya, karena gain tegangan kan ya. Dan ini kalau diturunkan ya, ini rangkaiannya disederhanakan jadi rangkaian ekivalennya. Kalau diturunkan cukup sederhana ya, dan kita juga udah lihat ya di penurunan-penurunan yang sebelumnya baik untuk BJT maupun FET ya, gain tegangan AV itu biasanya bentuknya adalah RC per RE ya, tergantung juga dia minus atau positif begitu ya. Di dalam hal ini rangkaian yang semacam ini jadinya RC per 2 RE begitu ya. Jadi bentukan-bentukannya tipikal ya, sudah pernah kita lihat juga di penurunan-penurunan sebelumnya. Nah,
Itu salah satu cara aja ya membentuk op-amp. Cara-cara yang lain, ini ada perhitungan common mode rejection-nya juga ya. Ini adalah gain tegangan common mode V0 per VI, tapi yang common mode ya dihitung dan diturunkan, hasilnya seperti ini. Lalu Boylestad juga akan menunjukkan ya konstruksi dengan FET dan dengan CMOS ya membentuk rangkaian-rangkaian op-amp ya. Tapi Bapak-Bapak kan melihat konstruksinya tuh ada kemiripan ya. Jadi ada konstruksi kembar semacam ini ya. Ini kebetulan bagian atasnya FET, bagian bawahnya BJT begitu ya. Atau pakai complementary MOS ya, bagian atasnya PMOS, bagian bawahnya NMOS. Ini pakai MOSFET yang enhancement mode begitu ya. Jadi ada berbagai teknik menyusun op-amp-nya ya. Cuma begitu disusun jadi rangkaian op-amp, perhitungan kita bisa jadi sederhana untuk menghitung jeroannya itu udah kita anggap op-amp ini dengan sifat yang khusus itu begitu ya. Tapi Boylestad ingin menunjukkan jeroannya juga ya, bagaimana mengkonstruksi op-amp-nya ini dengan beberapa contoh ini ya. Nah, ini ada catatan kecil ya, bahwa differential amplifier yang baik itu mempunyai AD ya, difference gain itu adalah gain yang menguatkan tegangan diferensialnya, perbedaan tegangan antara kaki inputnya ya, itu maunya yang very large ya, yang sangat besar gitu ya. Jadi karena tugasnya memang menguatkan tegangan perbedaan itu ya. Jadi differential amplifier yang bagus, gain diferensialnya itu sangat besar dan jauh lebih besar daripada common mode gain. Ya, jadi gain yang common mode ya, yang adalah tegangan yang sama-sama masuk ke kedua input itu juga dikuatkan sih. Tapi maunya common mode gain itu kecil, ya. Differential gain itu besar dan sangat besar dan jauh lebih besar daripada common mode gain. Karena kita ingin itu tadi ya, tegangan yang common mode itu yang sifatnya bisa berupa noise itu kena reject. Begitu ya. Jadi yang dilewatkan itu yang murni, bukan karena udah ketambahan noise yang masuk di kedua kaki. Begitu ya, jadi logikanya differential amplifier itu inginnya seperti itu. Ya. Idealnya common mode gain itu as small as possible ya. Kalau mau ideal nol gitu common mode gainnya ya. Pada kenyataannya kan nggak ada yang ideal ya. Tapi yang penting adalah differential gainnya itu jauh lebih besar daripada common mode gainnya. Ya, ini catatan Boylestad tentang persoalan gain itu ya. Nah, ini saya lewatkan ya konstruksi-konstruksi jeroan yang pakai FET dan ini perhitungannya Bapak-Bapak bisa lihat sendiri. Nah, kalau kita sudah berurusan dengan rangkaian op-amp besarnya ya, maka kita bisa menghitung rangkaian op-ampnya dengan beberapa asumsi aproksimasi itu. Ya, jadi sifat op-amp itu tadi kita udah bilang bahwa input impedansnya very high, ya, sangat tinggi, kita bisa anggap open. Lalu output impedansnya kita anggap very low ya, bisa kita anggap short ya, karena di bawah 100 ohm ya, begitu speknya biasanya ya. Sehingga perhitungannya itu jadi cukup sederhana ya dengan rangkaian ekivalennya begitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, misalnya rangkaian op-amp yang basic itu seperti ini ya. Ini rangkaian inverting nih, gambar 1031 ini ya. Nah, kelihatan ini rangkaian op-amp-nya ada bagian non invertingnya ini, kaki plus ini di connect ke ground. Lalu bagian invertingnya ini yang diberikan input V1 ya, tapi juga ada R1 di sini ya. Lalu bagian outputnya itu di bypass ke bagian input ya dengan RF ini ya, resistor feedback ya. Nah, ini basic banget rangkaian penguat op-amp. Lalu bagaimana menghitung gain-nya ya? V output dibagi V1 ini ya gain-nya. Jadi dibuat
rangkaian ekuivalennya seperti ini ya. Jadi op-amp-nya kita kotakin ya. Lalu kita ingat definisinya adalah R1 ini dianggapnya sangat besar, jadi dianggap tak hingga, dianggap open ya, jadi ini bisa di open. Lalu R output ini dianggap sangat kecil ya, jadi dianggap short nih, RO-nya jadi 0 begitu ya. Lalu di sini ada gain terhadap tegangan input. Dan karena rangkaiannya bisa disederhanakan jadi seperti ini ya, perhitungan gain-nya juga bisa kita lakukan jadi ya. Nah ini setelah disederhanakan ini di open dan ini di short, maka rangkaiannya bisa bentuknya seperti ini ya karena RO-nya ini kan diabaikan ya. Jadi di sebelah kanan ini ada V output ini sama dengan minus gain dikali VI, lalu di sebelah sini ada V1-nya. Dan VI-nya adalah ini ya yang di tengah ini nih ya. Nah, jadi kita bisa hitung gain-nya. Kita hitung dulu VI. VI ini bisa karena V1, bisa karena tegangan yang di sini ya. Minus AV VI begitu ya. Jadi VI1 ini dihitung ya dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi RF bagi R1 tambah RF kali V1 begitu ya. Lalu VI2-nya yang akibat minus gain kali VI. Jadi VI ini ada yang berasal dari sini, ada yang berasal dari V1, ada yang berasal dari minus A kali VI begitu ya. Lalu ini dihitung satu-satu nih. VI yang berasal dari V1 dan VI2 yang berasal dari minus gain kali VI ya, pakai rangkaian pembagi tegangan. Lalu kedua VI ini dijumlahkan ya sehingga VI1 tambah VI2 ini dijumlahkan begitu ya. Lalu bisa disusun ulang persamaannya sehingga kita punya persamaan seperti ini. VI dinyatakan dalam V1. Lalu ini bisa disederhanakan lagi ya kalau AV-nya jauh lebih besar dari 1 ya. Kan gain dari op-amp itu maunya sangat besar. Ya bisa dalam orde puluhan ribu gitu ya. Lalu gain AV kali R1-nya jauh lebih besar dari RF. Ya sehingga AV kali R1-nya kalau jauh lebih besar dari RF, maka nanti ditentukan oleh R1 bagian bawahnya ini jadi bisa disederhanakan menjadi AV kali R1 saja. Gitu ya sehingga rumusnya bisa cukup sederhana dan kalau diatur-atur lagi dan diturunkan sampai akhir ya, maka V output dibagi V1 itu adalah minus RF bagi R1. Ya jadi ini sangat enak ya perhitungannya karena kalau saya punya rangkaian op-amp seperti ini ya, tahu-tahu tegangan outputnya ini V output ini hanya tergantung dari minus RF dibagi R1 saja dikali input ya. Jadi saya nggak usah tahu nih jeroan transistornya apa aja parameternya kalau dia pakai BJT itu betanya berapa dan seterusnya ya. Yang penting kita buat rangkaian transistor itu ke dalam chip op-amp-nya itu punya sifat bahwa impedansi inputnya luar biasa besar, impedansi outputnya secara praktis kecil ya, bisa kita anggap 0. Lalu gain-nya, gain tegangannya itu sangat besar juga ya, diferensial gain-nya. Ya kalau kita atur seperti itu, rangkaian transistor di dalam op-amp-nya, maka penurunannya begitu kita buat rangkaian penguat op-amp-nya jauh sederhana begitu ya dan bisa tinggal seperti ini saja ya. V output bagi V1 sama dengan minus RF bagi R1 ya. Nah, sejauh itu dulu rangkaian penguap op-amp ya. Ada pertanyaan nggak? Saya lihat bapak-bapak ngerjain textingnya ada kemungkinan agak bingung baca chapter ini. Betul bingung nggak sih? Saya sih nggak bingung, Pak. Oh nggak bingung ya? Mungkin terlalu pede aja. Terlalu pede ya? Terlalu pede sama jawabannya. Oh iya iya, iya. Ntar kita lihat sih siapa yang Clear. menang ya. Ya jadi mungkin karena
Iya kan sebelumnya belajarnya kan transistor ketengan ya istilahnya ya. Jadi belajar BJT, belajar FET, terus dikasih rangkaian bias begitu ya, common emitter atau common source, terus menghitung titik biasnya, menghitung gainnya ya. Terus terakhir chapter yang lalu itu melihat bahwa gain itu nggak flat ya, melainkan ada frekuensi responsnya begitu ya. Jadi selalu beroperasinya dengan transistor ketengan istilahnya ya. Tapi di chapter yang ini transistornya udah dibentuk ya menjadi satu rangkaian dengan struktur yang khusus jadi op-amp. Lalu kita bisa menghitung penguat atau membuat rangkaian penguat itu pakai op-ampnya saja ya tanpa berusaha masuk lihat jeroannya. Yang penting jeroannya diatur punya sifat tertentu yang memenuhi rangkaian op-amp itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya semacam aplikasi lebih lanjut lagi dari transistor yang eh, melakukan aproksimasi dan penyederhanaan ya sehingga pokoknya saya tahunya chip op-amp terus saya bisa pakai jadi penguat dan hitungannya kayak gitu ya. Lebih enak sih sebenarnya ya. Nah, kita coba lanjut lagi ya sedikit ya. Nah, ini ada pembahasan yang mungkin bagian ini bisa agak bingung ya. Saya coba jelasin dikit ya. Jadi ada yang disebut dengan virtual ground ya. Ini tuh terjadi karena rangkaian op-amp itu dan asumsi-asumsinya itu ya bahwa eh, apa impedansi inputnya tak terhingga, impedansi outputnya nol begitu ya. Sehingga kan rangkaiannya jadi disederhanakan jadi seperti ini ya. Karena RO-nya hilang, RI-nya juga tak terhingga jadi open ya. Terus di sini ada V1, ada V output, terus ada R1, RF, terus udah begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya di sini itu kan ini rangkaian dalamnya op-amp ya dan sebenarnya ini ada koneksi ini apa ke arah ground begitu ya sebenarnya ini jadi ada garis tebal sebenarnya. Cuman di dalam garis tebal ini nggak ada arus yang mengalir nih, I-nya nol ya. Jadi seolah-olah ini short circuit. Jadi di titik ini sebenarnya juga ground, tapi karena nggak ada arus yang mengalir ya, dia jadi virtual ground gitu ya. Karena kan loh kok di short tapi kok nggak ada arus yang ngalir ya kan. Harusnya kalau memang itu terhubung ya arus ngalir lewat situ ya dengan sangat kuat ya. Tapi ternyata nggak ada arus yang ngalir lewat situ. Jadi itu disebutnya virtual virtual ground begitu ya. Nah, lalu ini dibilang ya bahwa karena ini virtual ground ya, jadi tegangannya mendekati nol, ya nggak benar-benar nol, karena arusnya juga mendekati nol begitu ya. Eh, jadi output voltage-nya ya itu sebenarnya ini tegangan output yang dihasilkan itu beberapa volt saja ya. Karena ada sedikit input VI di situ ya. Kan VI-nya mendekati nol tapi nggak sangat nol ya. Terus dikalikan gainnya itu sangat besar ya. Gainnya itu bisa puluhan ribu ordernya. Jadi menghasilkan beberapa volt tegangan output di sini ya yang disebut tegangan offset begitu. Nah, tapi yang ingin dikatakan oleh Boylestad di sini adalah fakta ya bahwa tegangan VI di sini di tengah ini mendekati nol ya, eh, menghasilkan satu konsep bahwa input dari amplifier itu sebenarnya ada virtual short circuit ya atau virtual ground begitu ya. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya VI itu ada di sini ya. Jadi ini V1 dibatasi dengan R1 masuk terus ada RF ini feedback ke V output ya. Tapi VI-nya itu antara dua kaki ini nih ya. Cuma karena nggak ada arus yang ngalir, tapi di sini juga practically nol begitu ya. Jadi ini seolah-olah kaki yang non inverting ini juga short circuit ke ground ya karena tegangannya nol. Ya karena di seluruh rangkaian ini kan tegangannya nol ya ada di ground ini begitu ya. Nah, jadi ada kondisi semacam itu yang diberi catatan oleh Boylestad di sini itu tegangannya mendekati nol VI itu tapi
itu sebenarnya open karena nggak ada arus yang ngalir dan disebutnya virtual ground begitu ya. Jadi groundnya itu virtual saja begitu ya. Nah, mungkin itu catatan yang menarik ya. Di sini juga ada tambahannya ya. Konsep virtual ground itu ya yang terjadi karena bergantung kepada kenyataan bahwa gainnya itu sangat-sangat besar ya. Itu menyajikan satu solusi yang sederhana untuk menghitung overall voltage gain ya. Makanya rumus voltage gainnya jadi sangat sederhana ya. Karena kata Boylestad struktur dari rangkaian op-amp itu menghasilkan virtual ground itu ya. Karena kalau di situ short, jadi perhitungan gainnya jadi jauh lebih simpel ya. Kita ingat juga kan kalau perhitungan gain atau biasnya transistor itu kalau tiba-tiba misalnya emitternya itu di short pakai kapasitor gitu ya. Jadi perhitungannya jauh lebih sederhana ya karena loop rangkaian listrik yang sebelah kiri yang di bagian input itu terpisah ya dan bisa dihitung tersendiri dari loop yang sebelah kanan ya yang bagian outputnya gitu ya. Tapi begitu misalnya RE-nya itu nggak di bypass, tahu-tahu loopnya nyambung gitu ya, sehingga perhitungan itu jadi lebih complicated ya. Terus penurunannya itu ujung-ujungnya nggak begitu simple lagi gitu ya. Nah ini mirip nih kondisinya dengan itu ya karena ada virtual ground itu yang terjadi karena sifat-sifat gain yang sangat besar, impedansi input yang besar, impedansi output yang kecil gitu ya. Sehingga mengakibatkan perhitungan gain yang cukup sederhana karena bagian inputnya terpisah dari bagian outputnya terus bisa seolah-olah dihitung masing-masing begitu ya. Nah itu catatannya Boylestad ya terhadap rangkaian op-amp. Nah jadi ini inverting amplifier ini yang paling sederhana ya. Jadi kalau saya mau ada V1 tegangan input saya, terus V outputnya ini tinggal minus RF per R1 kali V1 ya. Lalu kalau saya nggak mau yang inverting ya, nggak mau yang minus, ada ya rangkaian yang non invertingnya ya. Ini yang seperti ini. Ya jadi rangkaian non invertingnya yang dimasukin input nih kaki yang plus, kaki yang minusnya ini yang connect ke ground, lalu juga connect ke R1 di sini. Dan dari kaki output ini ada R feedback nih yang connect ke bagian inputnya ya. Jadi kalau Bapak lihat soal atau apa di ujian ya perhatikan strukturnya ya karena yang inverting dan non inverting ini penempatan R-nya dan kaki input yang dipakai itu berbeda ya. Terus rumus perhitungannya juga jadi berbeda ya. Nah ini kalau dihitung rangkaian ekivalennya itu tadi ya, jadi bisa disederhanakan. Terus kita lihat ini ada gambar virtual ground-nya ini ya, di mana VI ini practically 0 gitu ya. Lalu ada R1 dan RF, sehingga bisa dihitung ya, V output dibagi V1 itu seperti apa. Dan kalau diturunkan, V1 itu sama dengan R1 per R1 tambah RF ya, ini rangkaian pembagi tegangan biasa ya, dikali V0 ya. Sehingga kalau disusun ulang, V output dibagi V1-nya, ini jadi R1 tambah RF per R1 ya, sama dengan 1 plus RF per R1 ya. Jadi ini tandanya positif, non inverting begitu ya. Cuman rangkaiannya berbeda ya dari yang inverting begitu. Ya. Ada contoh soal dan perhitungannya basically masukin rumus ya. Jadi ini sangat pendek, Bapak bisa baca sendiri ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin rangkaian yang V output sama dengan V1-nya, begitu saja ya. Unity follower ini istilahnya, bisa juga ya rangkaiannya seperti ini. Ya, jadi kan kita lihat bahwa yang menghasilkan gain sesungguhnya di dalam rangkaian op-amp adalah RR-nya ya. Jadi kalau unity follower nih tahu-tahu nggak dipakai R nih langsung dari output di feedback ke inputnya ya. Terus V positifnya ini yang dikasih V1 begitu ya terhadap ground. Lalu V outputnya diambil juga terhadap ground gitu ya.
Sehingga ini V output terhadap V1 ini jadi sama nih karena di sini terjadi virtual ground-nya juga nih VI-nya 0 gitu ya. Ini rangkaian semacam ini bisa menghasilkan gain sama dengan 1 ya kalau kalau diinginkan rangkaian yang seperti itu. Nah, lalu dengan berbekal rangkaian-rangkaian op-amp sederhana gitu ya, kita bisa buat rangkaian mixer yang cukup sederhana ya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi kalau saya punya input 3 ya, V1, V2, V3, lalu saya pengen punya rangkaian yang mengatur ya V1, V2, V3 ini yang mana nih yang tegangannya masuk ke output ya. Dan siapa yang lebih besar gitu ya. Dan saya bisa atur dengan harga resistor tertentu ya. Jadi ini kalau saya pasang potensiometer, saya bisa ngecilin volumenya V1 atau gedein V2 dan seterusnya begitu ya. Dan ini gainnya bisa dihitung dengan mudah ya sebagai superposisi ya dari masing-masing ya. Jadi V output itu sama dengan RF per R1 dikali minus ya dikali V1. Ya jadi rumusnya seperti ini ya. Penjumlahan superposisi dari input-inputnya yang linear begitu ya. Jadi enaknya juga rangkaian op-amp itu prinsip linearitasnya ini juga ya terakomodasi begitu ya. Jadi perhitungannya juga sederhana ya. Jadi V output itu tinggal mixing ya, gabungan antara V1, V2, V3. Lalu seberapa gainnya ya tergantung dari RF per R1 atau RF per R2 atau RF per R3. Terus tandanya minus di depan gitu ya. Jadi cukup simpel ya. Nah, terus ada rangkaian yang lebih complicated sedikit ya. Kalau saya ganti impedansinya pakai kapasitor. Ya, jadi kalau Bapak-bapak belajar rangkaian listrik, terus Bapak-bapak punya komponen kapasitor atau induktor ya, maka langsung Bapak ingat bahwa kapasitor itu kayak bak air ya. Jadi kalau dikasih tegangan, dia tuh ngisi ya bak airnya pelan-pelan. Terus kalau tegangannya DC, lama-lama kalau udah penuh kapasitornya dia open. Ya, tapi waktu dia ngisi itu terjadi pergerakan. Begitu ya, sehingga ini rangkaian yang ada RC begitu ya, itu bisa ada osilasi begitu ya. Karena kalau dikasih tegangan AC begitu ya, terus baknya ngisi, terus tegangan AC-nya turun, baknya buang gitu ya. Jadi itu tuh kayak ada memori ya. Kapasitor itu membuat input itu ada delay tertentu ya, ada respon terhadap waktu, ada respon transien istilahnya ya kalau di rangkaian listrik. Karena kan kalau bak diisi dia nggak langsung tiba-tiba penuh ya. Nah kalau Bapak-Bapak belajar rangkaian listrik yang masih sederhana, kadang-kadang kapasitornya langsung dianggap pada posisi steady state ya, langsung penuh gitu aja. Jadi kalau DC itu open atau kalau AC itu short begitu ya. Tapi sesungguhnya dia tuh punya respon waktu tertentu ya. Sehingga dia terkait dengan frekuensi. Ya jadi kalau saya lihat rangkaian yang seperti ini ya, ini op-amp yang inverting ya. Kelihatan kaki inputnya ini masuk ke yang bagian inverting, kaki plusnya ini connect ke ground. Lalu R feedbacknya saya ganti C, begitu ya. Tapi kan kalau C ini saya bisa hitung impedansinya ya, XC itu. Ini Boylestad nulis ya, XC impedansi dari kapasitor ya. Kalau dimasukin AC dia seperti punya impedansi tertentu yang tergantung sama frekuensi inputnya ya. Itu ditulisnya 1 per J omega C ya. Dan omega ini adalah frekuensi begitu ya. Lalu kalau Bapak-bapak udah belajar transformasi Laplace, mungkin nanti rangkaian listrik 2 ya. Bapak lagi ngambil rangkaian listrik 2 ya, betul kan ya? Jadi belajar transformasi Laplace ya, lihat huruf S di situ udah nggak panik lagi ya. Iya betul nggak? Iya iya. Oke. Itu tuh melambangkan juga ada hubungannya dengan persamaan diferensial ya sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat ada J omega di sini atau S di sini ya, sebenarnya itu terjadi secara matematika terjadi integrasi di situ ya. Kalau S-nya di atas atau J omega di atas terjadi diferensiasi ya. Makanya kan Bapak-bapak belajar kalkulus juga ya, terus nanti ada juga
kuliah matematika yang khusus belajar persamaan diferensial dan teknik-teknik menyelesaikan persamaan diferensial itu. Karena typically semua sistem di dunia ini ya bisa kita tuliskan dalam persamaan diferensial. Misalnya Bapak kalau belajar fisika aja, percepatan dan kecepatan itu kan terjadi diferensiasi juga di situ ya. Nah, ini adalah sistem yang ada di alam ya, natural begitu ya. Nah, sistem-sistem yang di dalam rangkaian listrik juga gitu ya. Kalau saya punya kapasitor atau punya induktor, di situ tuh terjadi integrasi atau diferensiasi ya. Makanya anak elektro ya, begitu mau masuk semester pertama ya belajar rangkaian listrik gitu aja ya, udah perlu kalkulus gitu ya. Karena kalau nggak ada kalkulus, langsung matematika itu jadi luar biasa complicated dan nggak ada notasinya gitu ya. Dan kalkulus itu sebenarnya menemukan tuh Isaac Newton ya. Pada saat dia berusaha menghitung fenomena-fenomena seperti gravitasi itu misalnya. Jadi sebelum zaman Newton, eh, agak bingung ya bagaimana melakukan kalkulasi ya terhadap fenomena yang seperti orbit benda-benda langit begitu ya yang ada gravitasinya begitu ya. Kan orang-orang seperti Copernicus dan Galileo itu udah mencurigai ya bahwa alam semesta itu tata surya itu heliosentris begitu ya. Dan mereka mengamati orbit-orbit benda langit ya lewat teleskop dan sebagainya gitu ya yang ada di zaman mereka gitu ya. Tapi mereka nggak ada sistem matematika formal untuk melakukan perhitungan itu. Ya sistem matematika formalnya baru di zamannya Newton ya karena Newton berpikir keras ya bagaimana ya menuliskan persamaan matematikanya dari sistem ini ya yang melibatkan gravitasi dan orbit benda-benda langit gitu ya. Nah, jadi karena Newton itu menciptakan kalkulus yang di semester pertama Bapak-bapak juga harus pelajari ya. Kalkulus, lalu ada kalkulus 2 ya yang makin runyam gitu ya. Itu semacam modal dasar ya untuk bisa melakukan perhitungan-perhitungan rangkaian listrik dan dasar elektronika gitu. Nggak, kalau nggak ada itu nggak bisa ya. Sehingga memang nasibnya orang elektro belajar itu ya matematika tingkat tinggi yang semacam itu karena kalau nggak kita lihat notasi-notasi itu langsung kaget gitu ya. Nah ini memang bukunya Boylestad ya dibuatnya agak reader friendly ya, sehingga dia nggak menjelaskan banyak ya soal Laplace atau apa ya. Ini cuman dibilang S sama dengan J omega adalah ditulis dalam notasi Laplace gitu ya. Terus dikasih catatan kaki begitu ya, karena ini cerita kalkulusnya bisa panjang ya, makan 1 semester dulu ya memahami yang semacam itu. Tapi ya udah terima aja dulu gitu ya. Di chapter yang lalu mau bicara tentang frekuensi respons juga kan Boylestad tuh ngomong dulu tentang logaritma panjang lebar ya, mengasumsikan orang nggak tahu logaritma gitu ya, terus memperkenalkan desibel gitu ya. Jadi ini bukunya cukup user friendly ya. Cuma kalau dibaca dan Bapak-Bapak gabungkan dengan kuliah-kuliah yang lainnya mulai kelihatan big picture-nya sedikit demi sedikit ya. Kenapa ilmu elektro itu disusunnya kurikulumnya semacam itu ya. Nah ini kalau kita hitung impedansinya ya XC itu yang adalah per J omega C ya. Dan dengan berbekal impedansi ini kita bisa hitung ya seperti rangkaian inverting yang biasa ya. V output dibagi V1 ya. Sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini ya. Minus karena inverting, minus 1 per ini ada SCR ya. S-nya bisa dibaca juga J omega C dikali R ya. Dan ini juga tanpa banyak penjelasan ya, Boylestad itu menuliskan dalam satu kalimat cepat saja ya bahwa persamaan yang seperti ini kalau S-nya ada di bawah ini itu kita sebenarnya melihat integrasi gitu ya di time domain ya. Ini S ini kan J omega sebenarnya ditulisnya dalam domain frekuensi ya karena kita lihat fungsinya terhadap frekuensi ya. Tapi kalau kita mau paksa jadi fungsi waktu ya dan ini juga tanpa banyak penjelasan ditulis begitu saja oleh Boylestad ya V tegangan output terhadap fungsi waktu ya sama dengan seper RC ya. RC-nya ini dikeluarin karena itu konstanta ya. Integral, nah tegangannya ini sebagai fungsi waktu dt gitu ya. Jadi seper S ini
itu mengindikasikan di situ ada integrasi terhadap tegangan V1-nya, begitu ya, terhadap waktu, ya. Nah, lalu Boylestad memberikan catatan kecil di sini ya, kemampuan untuk melakukan integrasi ini ya, itu membuat analog komputer bisa menyelesaikan persamaan diferensial yang menolong kita itu membuat semacam rangkaian komputer dengan rangkaian listrik yang analog begitu ya. Jadi zaman dulu sebelum ada teknik digital, sebenarnya orang udah bisa buat komputer. Cuman komputernya komputer analog ya. Lalu sistem-sistem yang berusaha dihitung ya, dikalkulasi oleh komputer analog ini bisa direpresentasikan menjadi persamaan diferensial. Gitu ya, persamaan diferensialnya isinya berbagai persamaan dengan formula integral dari berbagai parameter yang kita mau hitung begitu ya. Jadi kita bisa bikin model tata surya begitu ya, karena kan itu isinya persamaan diferensial semua ya, kalkulus. Terus kita simulasikan dengan komputer dan komputernya analog ya, isinya bisa rangkaian op-amp dengan integrator-integrator semacam ini gitu kalau kita mau gitu ya. Sistem cuaca juga ya, misalnya itu ada fisikawan namanya Lorentz gitu ya, juga membuat modelnya ya. Juga dalam persamaan diferensial ya, dan di dalam model Lorentz yang paling awal itu persamaan diferensialnya ada 12 ya, untuk memodelkan cuaca ya, karena ada persamaan tekanan udara, kelembaban udara, angin dan lain sebagainya ya, kalau dimodelkan terus bisa dihitung jadi ya model cuaca itu ya. Dan yang menarik adalah kalau Bapak-bapak berusaha baca ya atau lihat-lihat di Google ya, persamaan cuaca itu sifatnya chaotic gitu ya. Jadi ada istilah fenomena chaos ya, chaos theory. Kalau Bapak nonton film Jurassic Park, di situ ada matematikawannya yang bilang bahwa oh, nature will find its way begitu ya. Alam itu akan menemukan jalannya sendiri karena alam itu beroperasi dengan chaos theory begitu misalnya ya. Jadi film Jurassic Park itu berisi juga ya semacam ungkapan-ungkapan saintis ya yang diselip-selipkan di sana. Dan di dalam film Jurassic Park itu kan si konglomeratnya itu pengen bikin taman hiburan isinya dinosaurus ya. Terus matematikawannya langsung panik dan bilang, oh ini bahaya nih nanti dinosaurusnya lepas ya. Dan seluruh film Steven Spielberg itu bertumpunya di situ ya. Kejar-kejaran sama dinosaurus itu ya akhirnya ya. Nah jadi chaos teori itu termasuk fenomena matematika yang cukup interesting ya. Kita di elektro nggak terlalu ada ya kuliah tentang chaos teori karena chaosnya sendiri agak sulit dimanfaatkan ya untuk engineering tertentu. Ada sih yang mencoba ya engineer-engineer. Tapi chaos teori itu akhirnya menunjukkan fenomena randomness ya. Jadi kalau cuaca itu fenomena chaos ya, meramal cuaca itu jadi luar biasa sulit. Ya, jadi dengan satelit cuaca kita yang paling canggih misalnya ya, dan sistem ramalan cuaca ya, kita itu paling bisa menghitung mungkin sekarang udah lebih baik lah daripada 10 tahun yang lalu ya, karena komputer-komputernya makin kuat ya. Paling mungkin menghitung cuaca ke depan dalam hitungan 4 sampai 5 hari kali ya. Mungkin di atas 3 hari itu akurasinya udah cenderung menurun juga ya. Jadi kalau Bapak lihat ramalan cuaca ya untuk 1 bulan ke depan ya, itu practically akan salah sih. Ya karena fenomena cuaca itu begitu chaotic ya. Bahkan kalaupun kita bisa meramal dan mengkalkulasi, ya mensimulasi gitu ya, itu hitungannya tuh cuman bisa dalam hitungan hari. Begitu ya. Kalau hitungannya minggu juga akurasinya udah jatuh, udah turun begitu ya. Nah, jadi fenomena chaos itu interesting ya. Biasanya matematikawan sih. Kalau tanya teman-teman matematika ya, di jurusan matematika ada dosen-dosen yang sangat tertarik juga ke arah fenomena chaos ya. Termasuk
memanfaatkan atau melihat struktur-struktur matematika chaos-nya itu ya untuk diteliti gitu ya. Kalau di engineering seringnya agak susah ya untuk dipakai gitu. Nah, itu kaitannya dengan persamaan diferensial ya, yang kalau di rangkaian-rangkaian yang linier ya, semacam ini ya, kayak op-amp itu nggak ada chaos-nya sih. Ya, karena fenomena chaos itu mengasumsikan non-linearitas. Begitu jadi linear, ini jadi jinak ya. Rangkaiannya terus kita bisa hitung di kertas. Karena kalau jinak bisa ada ujian hitungan yang bapak-bapak bisa selesaikan di kertas ya. Kalau kalau rangkaiannya liar gitu ya, matematikanya liar, kita harus pakai simulasi komputer untuk mecahinnya ya. Kalau di kertas nanti bapak nggak bisa lulus ujiannya gitu. Nah, ini kita lihat lagi ya beberapa rangkaian op-amp yang lain ya. Nah, jadi kalau ada integrator bisa ada diferensiator juga. Ya, tapi diferensiator ini katanya Boylestad sih is not as useful as the circuit forms covered above ya. Jadi rangkaian-rangkaian yang di basic yang di atas ya kayak untuk apa inverting amplifier, non inverting sama integrator itu yang lebih basic ya. Integrator itu kan basically menjumlahkan ya. Diferensiator itu lebih lebih rumit ya ininya ya apa visualisasi matematikanya ya. Karena kalau Bapak-bapak belajar kalkulus, diferensiasi itu adalah tanggen ya atau garis yang memotong eh, kurva tertentu ya. Tapi kalau integrator itu dibayangkannya jauh lebih mudah ya, jumlah dari luasan di bawah kurva tertentu ya, dan kalau suruh penjumlahan kita senang ya, karena gampang ya, anak SD juga bisa menjumlahkan gitu ya. Tapi kalau suruh cari apa tangennya ya, garis diferensiasi dari satu kurva tertentu, wah kita mulai mulai rumit begitu ya. Jadi mungkin rangkaian-rangkaian yang sederhana, rangkaian listrik lebih senang pakai integrator daripada pakai diferensiator ya, walaupun bisa aja sih dibuat rangkaian diferensiatornya begitu ya. Nah ini tinggal rangkaiannya bagian kapasitornya dipindah ke depan ya. Jadi R1-nya ini yang diganti kapasitor. Ya kan kita ingat bahwa V output itu adalah basically RF dibagi R1 ya. Dan kalau R1 ini yang persamaannya adalah seper J omega C ya, seper SC itu ada di penyebut ya di dalam rangkaian apa persamaan gain kita. Kalau di penyebut nanti S-nya itu pindah ke atas ya karena seper SC terus seper dari seper SC S-nya nanti pindah ke atas. Kalau S-nya pindah ke atas dia jadi diferensiator. Ya kalau S-nya ada di bawah dia jadi integrator. Ya kalau Bapak-bapak belajar RL2 kan gitu ya. Jadi ini dengan switching C-nya mindahin dari lokasi RF ke R1 ini kita dapat diferensiator. Gitu ya. Nah, kalau Bapak-bapak lihat op-amp di datasheet ya, maka ada berbagai data ya yang bisa dilihat ya yang menunjukkan karakteristik dari op-amp-nya begitu ya. Misalnya ada offset current and voltage ya. Jadi idealnya ya kalau inputnya 0 ke op-amp, outputnya 0 juga. Idealnya gitu. Ya karena kan ya yang dikuatkan nggak ada, kok bisa ya ada outputnya gitu ya. Tapi prakteknya nggak gitu ya. Prakteknya kalau pun input itu dikasih 0 ya ada tuh tegangan dikit ya. Tapi kan kita harus bayangin ya gainnya puluhan ribu ya. Gain op-amp itu jadi kalau di situ ada tegangan kecil aja lah, noise atau apa gitu ya, dan noise selalu ada ya di kehidupan nyata kita nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Terus dikali sesuatu yang puluhan ribu ya, nanti bisa ada ya tegangan offsetnya di output walaupun inputnya 0 gitu ya. Jadi ini misalnya ada ya tegangan offset tertentu yang biasanya 26 milivolt DC ya di bagian outputnya walaupun inputnya dipasang 0 gitu ya. Tapi selama tegangan itu masih di bawah spek begitu ya, ini 26 milivolt cukup kecil. Ya kalau kita beroperasi di order volt begitu ya, milivolt kan ordernya 1/100, 1/1000 kalinya ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi engineer itu selalu menyadari ya dunia itu nggak ideal ya. Dan kita beroperasi
dengan dunia yang noisy, selalu ada noise. Tapi kalau kita jaga supaya noise itu jauh lebih kecil dari sinyal yang memang kita ingin tangkap ya, maka hidup itu bisa bisa berjalan ya. Kita bisa move on gitu ya. Jadi engineer itu orang-orang yang pragmatis ya, nggak berusaha membentuk dunia yang ideal ya, tetapi berusaha membuat sistem kita itu bisa working bahkan kalaupun ada noise begitu ya. Jadi engineer itu adalah makhluk yang membuat the impossible menjadi possible. Ya dengan syarat-syarat tertentu ya, noise-nya cukup kecil ya, hitungannya cukup kita bisa aproksimasi dengan jinak begitu ya. Terus kita bisa hidup gitu ya. Nggak berusaha membuat apa dunia yang sempurna gitu ya, karena nggak ada dunia yang sempurna itu ya. Nah, lalu ada parameter lain lagi nih dari OpAmp yang bisa kita lihat ya. Ini saya ingin tunjukkan beberapa ya yang penting. Ini ada contoh-contoh hitungan ya. Saya lewatkan. Nah, ada parameter gain bandwidth. Ya, jadi ini juga satu yang muncul dari fakta bahwa transistornya sendiri gainnya nggak flat ya. Jadi ada penurunan tertentu kalau frekuensinya itu tambah. Ya, jadi di sini ada kurva ini tipikal ya. Ada gain yang flat tapi sampai frekuensi cut off tertentu dia turun. Lalu kalau dilanjutkan kapan-kapan gainnya jadi satu nih. Ya jadi artinya ya kalau gainnya satu dia udah nggak bisa menguatkan lagi ya. Ada frekuensi tertentu ini unity bandwidth istilahnya ya. Pada saat gainnya itu tereduksi jadi satu ya. Jadi ada spesifikasi ini juga kalau dibaca di datasheet ya. Kapan frekuensinya jadi satu ya. Kapan frekuensi cut off-nya begitu ya. Itu bisa dibaca di datasheet. Lalu ada parameter lain yang disebut ini ya. Slew rate. Ya jadi selain gainnya itu ada keterbatasan frekuensi ya, juga rangkaian op-amp itu punya keterbatasan kecepatan respons. Ya jadi kalau dia digenjot ya, dipaksa tegangannya itu berubah ya, dia ada batasnya. Ya jadi ini satuannya slew rate ini adalah perbedaan tegangan per pergeseran waktu. Ya jadi artinya juga seberapa cepat tegangan itu bisa berubah di dalam satuan waktu tertentu. Begitu ya kalau kita genjot ya paksa op-ampnya berubah lebih cepat dari itu, dia nanti tegangan outputnya akan terpotong atau apa ya, akan kena distorsi karena dia nggak mampu secepat itu ya. Jadi ini sebenarnya juga fenomena yang tergantung dari frekuensi ya. Jadi sinyal itu pada saat kecepatan berubahnya lebih cepat dari kemampuan si op-ampnya mulai KO dia gitu ya. Tetapi ada fenomena frekuensi ini juga ya, bandwidth ya, artinya bukannya op-ampnya KO ya, tapi gainnya ini yang turun begitu ya sebagai fungsi dari frekuensi gitu ya. Sehingga melakukan desain penguat dengan op-amp juga harus memperhatikan parameter-parameter ini ya. Sinyal kita nanti yang kita mau masukkan ke op-ampnya masih masuk nggak frekuensinya ya. Lihat slew rate-nya, terus lihat bandwidth-nya dari op-amp yang kita pakai gitu ya. Nah ini ya maksimum signal frekuensinya jadinya tergantung dari bandwidth yang kita harus lihat yang mempengaruhi gain sama slew rate-nya ya. Seberapa cepat op-ampnya itu bisa berubah ya. Lalu ada parameter lain juga yang cukup penting, sering dilihat juga, ini yang disebut dengan ini ya, common mode rejection ya. Ini ya. Common mode rejection ini terkait dengan gain diferensial dibanding dengan gain common mode ya. Karena kita ingat tadi komentarnya Boylestad adalah kalau tegangan yang sama yang masuk di kedua kaki itu bisa kita reject, itu biasanya noise tuh, karena noise sifatnya mempengaruhi kedua input secara bersamaan ya. Sedangkan sinyal yang meaningful itu bisa kita lihat sebagai perbedaan dari tegangan di kedua input ya. Jadi common mode rejection ini ada cara pengukurannya ya, tetapi definisinya ini adalah gain diferensial ya AD dibagi gain common mode. Begitu ya di dalam perhitungannya ya, dan di datasheet itu bisa kita baca ya common mode rejection ratio dari op-amp yang dipakai itu berapa begitu ya, dan kalau dinyatakan secara logaritma ya nanti keluarnya dalam
dB ya, berapa dB itu common mode rejection ratio-nya dari OPM yang dipakai gitu ya. Nah, itu beberapa parameter-parameter penting yang terkait OPM kalau dibaca di datasheet. Ya. Nah, sebegitu jauh ya materi kita, ini perkenalan dengan OPM. Nanti chapter minggu depan akan ada lagi rangkaian-rangkaian OPM yang lebih rumit ya, yang Bapak-Bapak bisa baca dan kumpulin textingnya dari chapter tersebut ya. Jangan lupa itu texting terakhir. Jadi nanti bisa ngumpulin kemenangan terakhir kalau diinginkan ya. Ada pertanyaan atau komentar sebelum kita berpisah? Belum ada sih, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Makasih.